Yang perdana sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi ini memang berlangsung pada Rabu kemarin dan pasangan Anies Mohaimin serta Ganjar Mahfud memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang dan tidak menerima atau membatalkan hasil keputusan KPU, serta ada pula yang disampaikan adalah mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran atau Gibran Raka Buming Raka. Lalu sebenarnya bagaimana peluang dikabulkannya permohonan oleh MK? Kita akan langsung bahas bersama dengan akademisi Tata Negara Radian Syam. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Sehat, Pak Radian Syam. Kita tahu bahwa dari sidang, Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, kita tahu dari sidang kemarin ini ada setidaknya 9 gugatan. Kalau kita lihat dari paslon Anies Mohaimin, serta ada 5 gugatan yang disampaikan paslon Ganjar Mahfud, yang mana dua-duanya sebenarnya satu nada, tidak menerima hasil Pilpres dan kemudian ada perintah begitu untuk KPU menyelenggarakan pemilihan ulang, serta ada pula poin-poin terkait diskualifikasi terhadap Prabowo Gibran ataupun Gibran Raka Buming Raka saja. Lalu bagaimana Anda menilai poin-poin gugatan yang disampaikan baik itu kubu pendukung 01 maupun 03? Silakan. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi gini, sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, saya ingin menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan oleh paslon 01 dan 03 ini merupakan langkah yang baik, yaitu telah menempuh hak konstitusionalnya sebagai peserta pemilu, yaitu pasangan calon presiden. Nah, perlu kita ketahui di dalam pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 45 itu kan jelas ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya, Mbak ya. Nah, salah satunya yaitu adalah terkait mengenai Mahkamah diberikan kewenangan untuk penyelesaian sengketa hasil Pilpres dan Pileg, itu yang merupakan kewenangannya. Nah, oleh sebab itu makanya atas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah, maka paslon 01 dan 03 menempuh jalur konstitusi. Nah, dari langkah yang telah dilakukan, saya ingin menyampaikan juga bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah itu kan terkait mengenai sengketa hasil Pilpres, di mana yang akan diperdebatkan, yang harus didalilkan oleh para pemohon, yaitu terkait mengenai selisih suara yang dimiliki oleh paslon 01 dan 03, di mana kemudian kemarin KPU telah menetapkan paslon 02. Seperti itu, Mbak. Jadi pada prinsipnya yaitu Mahkamah menyelesaikan sengketa hasil pemungutan suara Pilpres di tahun 2024 kemarin. Intinya kalau sudah masuk ke ranah MK ini adalah poin-poin yang harus dibuktikan adalah terkait dengan selisih suara yang ada begitu ya antara paslon 1, 2 maupun 3. Hal yang juga disampaikan kemarin pada sidang perdana usai sidang, kubu dari Prabowo Gibran ini kan juga menyampaikan tanggapan, menyatakan bahwa sidangnya ini relatif dinilai berisi dengan narasi, kemudian juga tidak ada fakta yang ada, bahkan disampaikan juga salah alamat kalau diajukan ke MK. Karena yang dipertanyakan adalah keabsahan gugatan pelanggaran yang TSM. Pandangan Anda sebenarnya seperti apa sih kalau bicara soal apa yang kemudian diperdebatkan kemarin? Ya, gini Mbak, kita perlu lihat di dalam konstitusi sekali lagi pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar 45 itu kan dikatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum gitu ya. Nah, tafsiran dari pasal 22 huruf E ini yang kemudian ditafsir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana ada 3 lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi, di mana KPU memiliki tugas untuk melaksanakan setiap tahapan pemilu, dan kemudian juga Bawaslu diberikan tugas atas penegakan keadilan pemilu atau mengatasi pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu, dan kemudian DKPP terkait mengenai pelanggaran etik. Nah, berangkat dari sana maka kemudian dalil yang harus disampaikan oleh para pemohon yaitu harus bisa membuktikan, karena sekali lagi siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan adanya kecurangan, kan gitu, Mbak. Nah, kalau misalkan mau dikatakan TSM terstruktur sistematis dan masif, dan kemudian kita bisa membaca apa yang sudah beredar gitu ya, permohonan dari
pemohon 01 dan 03 di mana dikatakan ada bansos, kemudian ada gerakan yang dilakukan oleh negara secara masif. Ya, Nah, ini sekali lagi harus dibuktikan korelasinya dengan angka. oke. Karena tidak bisa memang hanya menyebut sebatas narasi dan kemudian hanya bersifat cerita. Mhm, Karena ketika kita bicara mengenai ini sudah masuk kepada wilayah MK, mhm. maka bicara mengenai perselisihan suaranya, Mbak. Baik, Gitu. Jadi artinya saya ingin menyampaikan poinnya itu adalah perbedaan suara yang harus dibuktikan oleh para pihak. Gitu. baik. Dalam hal ini yaitu para pemohon. Nah, terkait dengan hal itu, bagaimana kemudian Anda melihat peluang membuktikan adanya dugaan pelanggaran TSM yang disebutkan dari poin-poin gugatan baik itu pasal 01 maupun 03, jika itu dikonversi menjadi elektoral, tadi kita bicara soal selisih suara Ya. yang digugatkan kepada MK begitu, di MK. Iya, artinya gini, saya tetap ingin menyampaikan bahwa ketika kita beranjak dari pasal 24 huruf C, Mhm. itu sekali lagi terkait mengenai hasil. Jadi tidak dapat kita hanya menyampaikan berupa narasi, ada pelanggaran, ada dugaan, tapi kita juga tidak bisa dapat membuktikan di Mhm. mana selisih suaranya, gitu, Mbak. Baik. Jadi ya apalagi juga kalau misalkan kita lihat pengalaman eh, pengalaman di MK dari mulai Pilpres, taruhlah Pilpres 2019, Baik. itu kan sekali lagi MK menyelesaikan terkait mengenai hasil dan tidak ada dalam sejarahnya di Pilpres MK kemudian mengabulkan permohonan dari pemohon gitu. Baik, Pak Radian, yang juga menarik kemarin sempat disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum dari paslon Ganjar Mahfud menyebutkan bahwa dalam membacakan gugatannya disampaikan bahwa sebenarnya menurut pandangan mereka Prabowo Gibran ini memperoleh suara nol. Melihat dari prosesnya yang dinilai ini memang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau dari kacamata hukum sebenarnya pandangan terhadap gugatan itu absah atau tidak? Atau masuk dalam poin-poin yang bisa sebenarnya membuktikan atau bagaimana? Iya, gini Mbak, ini kan saya memahami Ya, yang diperdebatkan oleh para pemohon ini kan sekali lagi terkait mengenai putusan MK pencalonan. nomor 90 ya Mbak ya. Betul, betul. Ya, beranjak dari putusan MK 90. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat dari putusan 90 itu kan putusan MK yang sudah bersifat final dan mengikat. Mhm, Dan juga telah melewati proses yang panjang di dalam MK itu sendiri. Dan juga ada putusan MK-MK yang mhm. menyebabkan kemudian Pak Anwar Usman tidak dapat bersidang hari ini di dalam gugatan Pilpres. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa jika kemudian dikatakan oleh pemohon untuk menolkan, Mhm. ini sesuatu hal yang menurut saya Ya. sesuatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Mhm. Kenapa? Karena sekali lagi langkah yang telah dilakukan oleh paslon 02 khususnya itu telah melewati jalur konstitusi gitu. Jadi Ya. artinya mendapatkan legitimasi dari putusan MK dan kemudian juga mendapatkan legitimasi kembali oleh putusan DKPP yang dimana putusan DKPP menyebutkan bahwa putusan MK itu bersifat mengikat yang juga harus dilakukan oleh KPU. Baik, Jadi artinya KPU tidak punya ruang untuk menolaknya. Maka kemudian akhirnya KPU melaksanakan. Nah, baik. KPU melaksanakan, maka kemudian KPU menetapkan paslon 02 ini sebagai salah satu peserta pemilu seperti itu, Mbak. Baik, Pak Radian, terakhir kita tahu mungkin kita bisa berkaca bagi sejumlah negara-negara yang juga disebut oleh para pemohon kemarin yang kemudian mengabulkan gugatan sengketa hasil Pilpres yang terjadi di negara tersebut. Kalau kita berkaca dengan kondisi di Indonesia saat ini di tahun 2024 pemilihan presiden, bagaimana peluangnya? Masih jauh memang harus ada pembuktian, tapi sejauh ini Iya, yang jelas gini, ini memang sekali lagi kan gini Mbak ya, pemilu itu kan ada unsur kepastian ya. dan kemudian ada kepastian hukum, di mana kemudian kita tidak bisa hanya berkutat dalam persoalan kepemiluan, karena pemilu itu kan akan menghasilkan sebuah pemerintahan. Nah itulah yang kemudian memang ada batasan waktu yang Mhm. diberikan oleh konstitusi
kepada lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan kepemiluan. Nah, dalam hal ini MK diberikan kewenangan untuk menyelesaikan selama 14 hari kerja, di mana kita ketahui nanti tanggal 22 April kalau tidak salah itu adalah putusan yang akan dikeluarkan MK. Nah, oleh sebab itu saya melihatnya jika berkaca berlandaskan dari pasal 24 huruf C, maka sepertinya akan sulit MK kemudian mengabulkan permohonan para pemohon. Seperti itu, Mbak. Kita masih akan terus pantau yang pasti ya Pak Radian bagaimana nanti jalannya Iya, sidang karena hari ini juga akan ada agenda pembacaan tanggapan atau jawaban dari pihak termohon dan juga pihak-pihak terkait dengan sengketa hasil Pilpres di 2024 ini. Terima kasih banyak atas informasi dan juga waktu yang diberikan kepada Akademisi Tata Negara baik, Mbak. Radian Syam sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih, salam sehat Pak. Salam sehat, Mbak.